mulai merekam. Alright. Oke, udah lumayan, satu-satu berdatangan. Gua nggak tahu biasanya kalau sebelum-sebelumnya waktu kalian live di Zoom atau di Jimit itu yang datang berapa. Kita langsung mulai aja kali ya. Jadi teman-teman yang akan datang telat atau mungkin nggak datang, bisa nonton rekamannya aja. Supaya kita bisa efektif nih, optimal bahas soalnya bisa lumayan banyak. Beberapa orang akan dikeluarkan. Why? Tetap mulai lah ya. Oke, sebentar. Seperti biasa, di live gue tidak menyiapkan PowerPoint, tapi lu akan bisa mengakses soal di dokumen yang sama seperti sekian minggu lalu. Nah, itu udah gue taruh di chat box ya. Silahkan dibuka. Buat yang baru datang dan baru gabung live sama gue lagi, dokumen itu jangan dicoret-coret guys. Silahkan kalian make a copy atau di-download nanti kita supaya semua orang bisa mengerjakan dengan nyaman. Oke? Sudah bisa akses, udah gue lihat udah ada yang masuk beberapa. Kita akan bahas beberapa soal di dokumen ini. Sebentar. Set. Aku sendiri belum download file ini. Bentar ya, gue sambil download ya. Nah, ini kan 20 soal nih. Gue lagi mikir apakah ngerjainnya dari atas berurutan atau random lu request gitu. Gue sih pengennya request aja ya, biar kan kalau berurutan siapa tahu ada soal yang ternyata pengen banget lu bahas tapi ada di bawah-bawah gitu kan. Biasanya kita ngebahas dari awal nih, paling cuma sampai 10, 15 paling banyak gitu ya. Sehingga soal-soal yang di akhir itu seringkali tidak terbahas. Nah, jadi sekarang gue kasih kesempatan untuk request. Jadi lu pengen bahas soal yang mana? Gitu kali ya. Ini karena justru karena ini di Jimit, jadi lu bisa ataupun menjawab ataupun memberikan pendapat lewat voice kalian gitu ya. Lu open mic biar kita gampang ngobrolnya. Sebentar, aku buka dulu downloadannya. Oke. Oke, udah kebuka semua ya, teman-teman ya. Ini kayaknya gue salah deh. Bentar, guys. Aku khawatir. Bisa deh. Sebentar. Presentasi yang lain. Oh, bisa. Nope. Udahlah, gue entire screen aja lah ya. Nah ini dia. Set. Oke, kelihatan ya semua ya. Alright. Atau gue nggak yakin kalian bakal bersuara atau enggak. Ada mau request nggak? Silakan dilihat-lihat dulu soalnya. Kalian mau bahas soal yang mana? Ryu, terus ada Agung Nugroho, ada teman-teman yang lain. Oke, masih pada berdatangan ini. Ya udahlah, yang mana aja dulu. Dari bawah aja kali ya, sekali-kali ya. Oke, jadi kita akan ngerjain, guys. Buat teman-teman yang baru datang, silakan diakses si link soalnya, terus nanti lu make a copy atau download, terus lu ngerjain di file lu sendiri. Jangan dicoret-coret, jangan di-highlight, jangan disorot-sorot di file yang gua kasih itu ya. Halo, pacar Makima, apa kabar? Ada Firdaus juga. Oke, kita akan mulai dari soal yang terakhir nih. Ya, ini belum aku ganti nomornya ya. Tunggu. Apakah ada? Send ulang Kak. Oke, kamu baru datang ya Glenn. Aku pin aja kali ya. Kalau di pin, sebentar. 85 nomor Kak. Iya. Iya Haris. Sampai besok pagi kita ngebahas 85 nomor. Nih, sudah.
Oke, sematkan. Nah, oke. Oke, kita mulai. Seseorang ingin bergabung. Udah ya, udah gua accept semua. Alright. Kita mulai dari soal 20, enggak deh. 18, 19, 20, guys. Nah, kita kerjain 18, 19, 20. Karena biasanya kan kita tuh dari awal terus ya ngerjainnya, terus nomor akhir-akhir tidak terbahas. Jadi kita sekarang nomor yang paling akhir dulu, 18, 19, 20. Oke, buat teman-teman yang baru datang, silakan. Seperti biasa, satu soal 1 menit. Kita sekarang di jam 7.18. Langsung kita kerjain sampai 7.21 ya. Udah siap semuanya, oke? Silakan. Oke, gue nggak sadar ke mute. Terima kasih, Gita. Kamu bisa ngelihat link yang ada di chat box nggak, Gita? Silakan diakses ya. Terus kamu download soalnya atau make a copy, kemudian kita lagi ngerjain nomor 18 sampai 20. Oke? Sampai jam 7.21. Ayo, 1 menit lagi. Oke, udah 7.21. 7 lewat 21. Udah selesai, guys? Gue harus bolak-balik entire screen, agak ribet, tapi semoga tidak apa-apa ya. Sebentar. Oke. Udah, oke karena ya. Kita lihat. Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa ya? Oke. Izinkan. Izinkan. Oke. Gimana? 3 soal ini masih oke kah? Masih gampang ngerjainnya? Kita lihat ya. Soal nomor 1. Nah, sebentar. Ini Elin kayaknya udah nggak ada deh. Jadi gue harus sambil ngejelasin, terus sambil bolak-balik kalau ada yang ikut masuk ya. Oke, sebentar guys. Oke. Mari kita mulai, mari kita mulai. Sebentar. Nah,
18, jawabannya apa nih? Nomor 18, kalian jawabnya apa? Ini langsung gue jelasin aja kali ya, karena gue tidak bisa melihat chat kalian sambil atau aku bisa gabung di handphone juga untuk melihat chat. Bentar ya teman-teman. Karena ini hari pertama, aku jadi kayak agak kurang prepare nih. Aku lupa tidak bisa share Google apa namanya Word ke Gmeet aku sendiri. Aku akan masuk ya. Sabar. Oke, langsung aja kita bahas. Nomor 18, kira-kira dimulai, ini udah semuanya sama nih, dimulai dari kalimat 3, yaitu membahas kenaikan harga barang secara umum terus-menerus dalam jangka waktu tertentu disebut inflasi. Oke, definisi dari inflasi. Kemudian apakah langsung ke 1 atau lanjut ke 2 nih? Kalimat 1 ngebahas inflasi memiliki banyak dampak. Sedangkan di kalimat 2, salah satunya itu kemana rujukannya? Sedangkan di kalimat 3, dia masih bahas definisi inflasi. Berarti nggak bisa ke kalimat 2 ya. Lebih cocok ke kalimat 1, sama-sama masih bahas inflasi. Di kalimat 1 dibilang bahwa inflasi memiliki banyak dampak. Oke, kita coret dulu yang D sama E. Selanjutnya dari 1 kemana nih? Apakah ke 2, 4, atau 5? Kalimat 4 di sini ada kata rujukan lagi, hal ini mudah sekali dipahami. Kemudian kalimat 5, kenaikan harga yang tidak diimbangi pendapatan, dia udah agak jauh nih. Di kalimat 1 kan ngomongin dampak, banyak dampak dia bilang. Oke. Nah, kemudian di kalimat 2 dia bilang salah satunya. Nah, salah satunya tuh apa? Ini merujuk ke dampak tadi ya. Salah satu dampaknya adalah kenaikan harga barang akan menurunkan kemampuan daya beli. Nah, berarti dari 3, 1 ke 2. Kita cek dari 2 ke 4 cocok nggak? Hal ini mudah sekali dipahami. Nah, berarti hal di kalimat 2 ini mudah dipahami ya. Kemudian dijelasin lagi di kalimat 5 bahwa harga barang yang tidak diimbangi kenaikan pendapatan akan membuat masyarakat tuh jadi susah untuk beli gitu ya. Daya belinya jadi turun. Jadi dalam soal seperti ini, yang mesti kalian lihat adalah 1, isinya. Jadi kalimat ini bahas apa nih? Nyambung ke yang mana gitu ya. Kayak ini kan dia ngomongin inflasi. Oh, berarti kita harus cari kalimat yang dekat sama inflasi juga gitu. Yang kedua yang juga nggak kalah penting adalah kita harus memastikan kalau ada kata rujukan, dia ngerujuk kemana gitu. Harus pas nih rujukannya. Kayak salah satunya, hal ini. Sehingga kita pastikan kalimat mana dengan kalimat mana dia harus berdampingan. Gitu teman-teman. Sebentar, aku kenapa tidak bisa masuk? Sebentar, sabar. Oke, apakah ada komentar sampai sini? Bisa polling Kak? Bisa. Bentar. Banyak yang belum datang. Aku izinkan semua masuk dulu ya. Oke, sip. Nanti abis ini kita polling sebentar ya. Oke. Alright. Nah, bentar. Sip, gue bisa melihat komentar kalian dari device yang lain, jadi aku tidak usah bolak-balik. Oke, lanjut ya. Nomor 19. Ada masalah penulisan huruf kapital? Kayaknya ini tuh soal 1-2 tahun belakangan tuh ada soal yang khusus menanyakan penulisan huruf kapital yang salah. Jawabannya yang mana? Kita polling saja kalau begitu. Mulai polling. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, share screen-nya akan gue zoom. Bentar ya, nomor 19. Nih, oh, Ade Aryani kamu baru masuk kah? Jadi kita tuh ini kamu bisa akses soal ini di link yang ada di chat box. Jadi kamu nggak mesti mengandalkan layar yang aku bagikan ya, nggak mesti melihat ke share screen yang aku kasih, tapi juga bisa ngelihat ke soal masing-masing gitu ya. Tapi akan aku perbesar juga biar lebih enak. Ya, gimana nih? Guys, sumpah ribet banget kalau bikin ini apa namanya? Polling karena gue tidak prepare. Boleh nggak kalian di live chat aja ya jawabnya? Tapi buat 19 silahkan. Nah, oh ya benar juga sih. Tadi kecil banget ya. Maaf. Sudah, kita lihat. Oke, suaranya semakin bertambah. Baru 10 suara nih dari 27 orang yang datang. Baru 10 orang yang 12 orang sekarang bertambah yang memberikan pollingnya. Mana huruf kapital yang salah, guys? D, banyak yang milih D, nggak ada yang milih E. Kita lihat. Oke, langsung gue bahas ya. Oh, bertambah lagi yang D. Oh. Kita lihat. Oke, let's go. Kita lihat. Yang A, Selat Sunda menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera di Indonesia. Di sini ada nama selat, kemudian ada nama pulau ya, dan ada nama negara. Nah, ini sesuatu hal apapun yang berhubungan dengan geografis ya. Gampangnya kalau gue sendiri untuk mengingat itu adalah semua nama yang ada di peta. Dari mulai gang ya, nama gang, nama jalan, terus nama provinsi, kecamatan, sampai nama negara, nama benua, nama apa lagi? Samudra gitu ya. Itu harus ditulis kapital kalau ada namanya. Nih, Pulau Sumatera. Kalau pulau doang, nggak misalnya saya tinggal di pulau, ya kecil aja. Tapi kalau ada namanya, jadi kapital. Oke, berarti A nggak ada masalah ya. Karena semuanya memang ditulis dengan huruf kapital. Oke, lanjut lagi. Nomor 2, kalau kalian ada pertanyaan langsung aja ya. Silakan tuliskan di chat box atau mau diulang atau gimana segala macam, pokoknya kayak biasa aja. Yang B, hadiah Nobel Sastra 2022 diberikan kepada penulis Prancis Annie Ernaux. Gak tahu gimana bacanya. Sebentar. Oke. Oke, lanjut lagi. Apa nih dia bilang? Oke, di sini ada sebuah nama event hadiah Nobel Sastra 2022. Berarti kan dia spesifik ya. Berarti memang perlu ditulis dengan huruf kapital. Kemudian ada nama orang, ini jelas banget. Nama orang harus ditulis kapital, jadi yang B nggak ada masalah. Oke? Lanjut yang C. R.A. Kartini mendapat julukan pahlawan emansipasi wanita. Nah, karena dia nama julukan, berarti perlu nih pakai huruf kapital. Ya, nggak ada masalah juga. Lanjut yang D, Sumpah Palapa. Nah, Sumpah Palapa itu kan nama yang khusus ya, sehingga perlu kita tulis dengan huruf kapital. Diucapkan oleh Gajah Mada, ini nama orang jelas. Kemudian diangkat menjadi patih. Nah, ini dia teman-teman. Nama jabatan, kalau dia tidak diikuti dengan nama orang ya, gelar jabatan gitu ya, ini nggak perlu pakai huruf kapital nih, si P-nya ini. Patih aja biasa. Kecuali kalau diikuti sama nama orang. Patih Gajah Mada. Atau Patih kerajaan mana gitu, disebutkan nama kerajaannya. Nah, itu baru pakai huruf kapital. Berarti yang salah memang yang D ini ya. Nah, kita lihat yang E. Bener apa salah nih? Kalian gak ada yang jawab E ya. Kalau terakhir, kayaknya polling terakhir gak ada yang jawab E. Kita lihat siap tanggal 28 Oktober, nama bulan ditulis kapital.
kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, ini kan nama peristiwa sejarah sehingga harus ditulis huruf kapital. Begitu. Gimana? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sebentar. Masih ada yang join, kita izinkan semua. Oke. Belum ada? Aman? Masih aman, guys? Harinya juga kapital kah, Kak? Ya, betul. Kan kalau hari biasa nih, misalnya pada hari Minggu gitu kan, pada hari Minggu saya mau tidur seharian. Nah, si H-nya ini kecil aja, minggunya yang kapital. Tapi karena si Hari Sumpah Pemuda ini adalah hari bersejarah ya, peristiwa sejarah, sehingga H sejarah. Nah, H, S, sama P-nya juga harus ditulis kapital. Begitu pacarnya Nakimah. Gimana? Jelas nggak? Jelas, oke. Hari belanja, oh nice Aurel. Hari belanja online nasional gimana Kak? Karena itu sebuah event ya Aurel. Jadi kita juga tulis dengan huruf kapital nih Rel. Set, aku nulis di sini ya. Hari belanja nasional, hari belanja online nasional. Online-nya ditulis miring, kemudian nasional. Nah ini kan ada Harbolnas nggak sih kalau disingkat? Betul sekali, bagus. Harbolnas. Dia karena diambil dari suku kata ya, jadi kita tulisnya kecil aja. Yang kapital hanya H-nya aja, tapi selanjutnya kecil aja. Harbolnas. Gitu. Oke? Apalagi coba? Kalau nama nama kementerian, kapital nggak? Nggak ada siapa aja nih, gue pengen melihat ada siapa saja di sini. Glenn, kecil. Yes. Apakah selalu kecil? Ada Agung, ada Alicia, pacar Makima, kapital di awal. Nah, ini tergantung nih kalau misalnya saya bekerja di kementerian misalnya ya. Di kementerian. Tanpa kita nyebutin kementeriannya apa, berarti kecil aja guys, kementerian. Oke. Tapi kalau dia ada namanya, misalnya Kementerian Pendidikan Ristek Dikti. Nah, jadinya K-nya kapital. Kemendikbud Ristek Dikti. Ya. Dikti. Ini sebenarnya konsepnya sama kayak nama jabatan sih. Kalau dia hanya sebagai apa ya, kalimat biasa aja, suatu hal yang umum gitu ya dalam kalimat, dan tidak ada nama orangnya, tidak ada nama lembaganya, itu ditulis kecil aja. Tapi ketika ada nih dikasih nama orangnya, misalnya Gubernur Jawa Barat gitu ya, Gubernur Papua Barat, nah itu jadi kapital. Tapi kalau cuma gubernur doang, misalnya saya bercita-cita jadi gubernur, nah itu kecil aja. Begitupun dengan nama lembaga, kalau dia nggak ada nama spesifik, kita tulis kecil aja. Kak, yang B tadi hadiah Nobel Sastra besar karena acara, ya betul sekali Glenn, dan ini 2020 berarti spesifik banget tuh acaranya. Kita lihat ada yang menunggu. Oke, ada Rifka di sini. Sip. Kita lihat lagi komentar dari Agung. Pada hari Minggu pekan ini sepertinya akan menjadi hari Natal yang meriah. Oke. Nice nih pertanyaan komentarnya Agung. Gua akan copy aja karena aku malas mengetik ya. Bentar. Kita lihat. Nah, pada hari Minggu pekan ini sepertinya akan menjadi hari Natal yang meriah. Coba gimana guys kapitalnya? Kalau hari Minggu, hari Natal. Oke, Haris, betul. Hari Minggunya hanya kecil. Hari Natal, apakah dia hari bersejarah? Ada peristiwa sejarah hari Natal gitu? Nggak ada kan?
Kayaknya sih nggak ada, walaupun setiap hari raya tuh pasti ada semacam background story-nya kan, kenapa hari Natal itu ada, kenapa hari Lebaran itu ada, dan lain sebagainya. Tapi dia bukan peristiwa sejarah yang tercatatkan gitu. Kayak misalnya Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, hari apa lagi sih? Hari apa lagi sih guys? Terus gue lupa. Perang misalnya, Perang Dunia. Nah itu kan juga bersejarah kan. Perang Dingin kayak gitu maksud gue. Itu tuh hari Natal dia adalah hari raya agama kita sama, jadi penulisannya sama dengan hari biasa gitu. Hari biasa dalam artian hanya kecil aja. Oke? Sebentar. Oke. Jadi pada dasarnya nih si Hari Sumpah Pemuda itu kapital, dia karena peristiwa sejarah tadi kan. Nah, peristiwa sejarah itu tidak terlepas pada hari gitu maksud gue. Bukan Hari Sumpah Pemuda doang, bukan Hari Kemerdekaan doang, tapi juga di perang misalnya. Perang, apa tadi gue bilang? Perang dunia lah ya yang paling lazim. Perang Dunia 2. Nah, P sama D-nya kapital karena dia merupakan peristiwa sejarah. Oke? Jelas? Aman sampai sini? Kita move? Oke, bagus. Insinyur Skotlandia kapital apa enggak insinyurnya? Gue pernah dapat soal ini tapi kecil katanya. Gue kira kapital karena spesifik merujuk ke Skotlandia. Pada teksnya, di teksnya ada apit keterangan nama orang, James Watt gitu. Oh, nice. Jadi insinyur Skotlandia spesifik nggak orangnya siapa? Gue tulis ini ya. Misalnya dia adalah insinyur Skotlandia. Oke? Kalau kayak beda sama kayak misalnya saya bermimpi bertemu dengan Patih Gajah Mada misalnya ya. Patih Gajah Mada itu kan spesifik ya, orangnya tuh udah jelas satu orang gitu loh. Atau misalnya Gubernur Sumatera Selatan itu satu orang spesifik. Sedangkan kalau insinyur Skotlandia siapa? Siapa tuh insinyur Skotlandia? Masih umum, kebayang nggak? Makanya huruf I-nya jadi kecil karena dia nggak merujuk ke spesifik satu orang. Gitu. Gimana? Jelas nggak? Bagus dan teman-teman? Oke. Sip. Sabita, kalau kayak Thanksgiving itu masuknya gimana Kak? Kaitannya dengan sejarah juga? Thanksgiving itu kan ada sama kayak hari agama kan, hari keagamaan atau hari, ya nggak sih? Gue jadi agak-agak ragu nih. Nah, itu ditulisnya kecil aja Sabita. Si Thanksgiving tadi ya. Oke? Coba aku pengen lihat lagi chat kalian. Aman? Oke. Sip. Ada lagi teman-teman terkait kata apa nih? Kata sih penulisan huruf kapital. Gue sangat menyarankan lu semua untuk ngecek www apa lagi ya? Kayaknya EYD, some kind of EYD, kemendikbud.go.id. Gue agak lupa dia udah ganti alamat atau belum. Kalau misalnya ternyata ini nggak bisa, lu cek aja di Google EYD Kemendikbud gitu. Di situ ada list, ada menu yang bisa lu pilih. Kalau lu mau belajar spesifik kata huruf kapital, itu ada di situ. Lu pantengin satu-satu mana nih yang harus kapital, mana yang enggak. Biar lebih yakin, terus kalau misalnya ketemu soal yang macam-macam gitu, lu udah tahu apa yang harus dikapitalin, apa yang harus tulis kecil aja. Oke? Cek sendiri ya. Tunggu, hari bukan sih maksud lo bagus. Hari itu kapital apa enggak kalau diikutin sama nama hari raya? Kecil Gus. Jadi kalau dia hari raya, dia kayak hari Natal, hari Lebaran, hari Galungan gitu ya, Waisak. Jadi haknya kecil, kemudian nama hari rayanya ditulis kapital. Begitupun nama hari biasa kan, hari Minggu, Senin, Selasa, dan lain sebagainya. Oke?
Oke, sip. Lanjut lagi nomor 20. Coba bentar, apakah ada yang belum aku accept untuk masuk? Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan nomor 20. Kalimat manakah yang penulisan katanya salah? Heula. Mana yang salah ya? Hmm. Sok jawab di live chat guys. Gue belum nyiapin kuis jadi kayak ya begitu deh. Lama nanti kalian. Glenn C, Gita C, antar kota harusnya. Oke, sip. Nice. Aman ya? Ini bentuk terikat, antar kota harusnya digabung. Antar desa, antar kota, antar provinsi, antar kota. Nah, kemudian di sini ada kata sukacita. Ini betul digabungkan, tapi kebalikannya yaitu duka cita ini dipisah teman-teman. Duka cita. Alasannya kenapa aku belum cari tahu dan gue pernah nyari tahu tapi gue frustrasi karena nggak nemu guys. Jadi kayak dan bahasa tuh merilis beberapa kata yang kayak ini kata yang lazimnya digabung dan ini yang lazimnya kita. Dan itu apa listnya ya? Yaitu sukacita, duka cita ternyata penulisannya berbeda. Duka cita dipisah, sukacita digabung. Gitu dulu aja. Ya, ini aku ini nggak ideal sih. Maksud gue kayak harusnya kita tahu kenapanya. Tapi gue belum tahu guys. Mungkin lu bisa cari tahu sendiri. Kalau udah tahu boleh. Oke? Lanjut lagi tunawisma digabung. Kemudian yang D ada apa nih? Beasiswa digabung. Duta besar dipisah ya. Duta besar. Gitu. Coba kita lihat. Oke. Oke, makin bertambah nih kayaknya. Udah pada pulang terawih kayaknya ya. Berprestasi bukannya berprestasi, Kak. Betul. Ini kayaknya typo doang, guys. Mana tadi berprestasi? Nah, ini. Mohon maaf, salah ketik. Harusnya berprestasi. Betul sekali. Ya. Aman soal kayak gini? Lanjut. Teman-teman yang baru datang, silahkan diakses linknya. Masih ada di chat box kan ya? Ya nggak? Iya kan, udah gue pin kan? Sudah. Kalau tunawicara disambung nggak, Kak? Oke, pertanyaan bagus sekali dari Ade Aryani. Kalau kita lihat nih, kalau kita lihat tunawisma itu digabung, berarti tunawicara nulisnya gimana? Kira-kira aja nih. Ada yang mau berhipotesis? Digabung juga, betul sekali, Mei. Jadi kalau kita melihat ada satu bentuk yang kalau kita tahu itu benar, itu tuh biasanya berpola, guys. Tunawisma, ya, tadi apa lu bilang? Tunawicara, tunanetra, itu digabung. Oke, sebentar. Masih ada. Salah. Enggak deh, bisa gue ulangi. Oke, lanjut lagi. Yuk, silakan teman-teman dibuka soalnya. Gue ingatkan lagi buat teman yang baru datang. Dibuka linknya, silakan download atau make a copy. Jangan dicoret-coret di dokumen yang ada di situ. Oke, kita nomor berapa enaknya ya sekarang ya? Ada yang memilih nggak atau gue pilihin aja? Yang sulit, iya. Aku juga lagi melihat mana yang sulit. Biasanya kalau sulit, aku juga bingung jawabnya. Jadi kita bisa diskusikan bersama-sama. Bentar. Tapi nggak mau yang terlalu sulit, aku udah pusing, guys. Ini aja nih. 11, 12, 13 ya. Oke? Gue tandain. 11, 12, 13. Seperti biasa, 3 menit dari sekarang. Kedepannya sistem ini berjalan lancar, kedepannya dipisah or digabung, Kak. Coba teman-teman bantu jawab, kedepannya dipisah apa digabung? Sebelum ngerjain soal. Ayolah. Digabung, kedepannya dipisah. Dipisah, betul.
Nah, ke depan itu gini guys. Oke, bentar. Jadi, aku tulis di bawah sini ya. Ke, penulisan ke dan di ya. Penulisan ke dan di. Nah, yang digabung itu adalah kata kerja. Enggak deh, imbuhan. Imbuhan itu berarti kalau dia membentuk kata kerja atau verba. Kalau ke, biasanya ke nggak bisa sendirian, dia harus ke an. Ini dia kata benda atau nomina. Nomina ke an. Oke. Nah, kalau yang dipisah, ini menunjukkan lokasi, saudara-saudara, ya. Lokasi atau tempat, dan biasanya dia merupakan, bukan imbuhan nih, melainkan, apa namanya, preposisi atau kata depan. Nah, menurut lu, ke depannya, itu tuh dia mau nunjukin posisi ke depannya, atau dia mau menunjukkan kata kerja atau kata benda. Nunjuk posisi, betul, bagus. Walaupun mungkin nggak posisi, literally posisi ya. Misalnya kayak kedepannya kita akan, kedepannya Zenius akan membuat website yang lebih bagus misalnya gitu. Nah, kedepannya itu kan dia menunjuk sesuatu, menunjuk waktu. Sehingga ke di sini itu bukan imbuhan melainkan kata depan. Kedepannya, ya. Yang digabung itu selalu ke-an, misalnya keadaan, ya kan? Ke apa lagi? Kesejahteraan, ya, sejahteraan. Gitu, ya. Kalau kalau bingung nih ke-nya dipisah apa digabung, dia hanya digabung kalau imbuhannya ke dan an. That's it. Gimana? Jelas? Terima kasih Glenn sudah di copy soalnya. Terima kasih banyak. Silakan diakses, di copy masing-masing. Boleh lu ngopi soalnya doang, lu download, bebas lah. Pokoknya jangan dicoret-coret di filenya. Karena biasanya teman kalian pada protes. Kak, jadi keganggu nih Kak kalau mau ngerjain. Bebas gimana pun cara ngerjainnya, tapi jangan dikerjain di file yang di link itu. Oke? Yuk teman-teman kita lanjut lagi ke nomor 11, 12, 13. Let's go. 3 menit ya. Sekarang, mana jam gue? 7.51, salah. 7.50, kita selesai di 7.53. Silakan.
Aku tuh bingung ya, pantesan kayak gue ngomong kok tidak ada yang komen. Terus perasaan gue tidak nge-mute, dia nge-mute sendiri. Ya nggak apa-apa lah ya. Terima kasih sudah dikabarin teman-teman. Sekarang udah jelas ya. Sekarang kita bahas nomor 11. Nah ini mana kalimat 2 perlu disempurnakan dengan cara apa? Apakah diganti katanya, ditambahin, atau dihilangkan? Oke, jawaban kalian yang mana? Silahkan di chat box-nya. Yang A, yang A, yang A. Oke. Mengganti kata kandungan dengan kadar. Kalimat berapa tadi gue lupa? Kalimat 2. Oke. Oke. Ada lagi yang berbeda? Kita harus cari yang salah. Jadi kalau dia perlu diganti tuh karena memang salah. Kalau misalnya dia udah benar terus diganti sama yang benar, nah itu jadi nggak terlalu ngaruh. Kita harus cari mana nih yang beneran salah. Semua nih, kita lihat ya. Mengganti kata kandungan dengan kadar. Mengurangi kandungan oksigen di dalam air. Mengurangi kadar oksigen di dalam air. Aku jadi penasaran, kadar itu artinya, kalau seingat gue kadar itu artinya kandungan, guys. Oke, kalau gue ambil, mana ya kamus aku? Riweuh, bentar. Aku cari aja di sini, bentar ya. Di sini. Hasil pengukuran lebih kurang nilai harga, isi, atau bagian. Oh, oke. Jadi, kandungan sama kadar itu tuh artinya kurang lebih sama nggak sih, guys? Mengurangi kadar oksigen, mengurangi kandungan oksigen. Oke, jadi kadar itu adalah sesuatu yang dikandung dalam suatu zat, kadar kan? Sehingga mau pakai kadar atau kandungan kayaknya masih oke-oke aja nih. Sekarang lu lihat ada kata pada di sini. Mengakibatkan kematian pada tanaman dan hewan. Perlu nggak sih? Atau langsung aja mengakibatkan kematian hewan dan tanaman di dalam air. Menurut saudara-saudara bagaimana? Oh, udah ada yang komen. Sebentar, aku lihat. Oh, oke. Yang E itu ada apa lagi ya yang E? Menghilangkan kata dalam. Coba kita lihat. Mengakibatkan kematian pada tanaman dan hewan di air. Di dalam air. Di air. Bentar, aku mau bahas yang A dulu deh. Tadi kalian bilang nggak ngaruh. Oh, bentar guys. Sabar ya. Yang kandungan ini berarti kan sama aja sama kadar, jadi nggak bisa kita pilih. Coret dulu aja deh, coret. Terus D atau E nih kira-kira. Menurut lu signifikan nggak kata pada atau kata dalam di sini? Mengakibatkan kematian pada hewan dan tanaman di air atau di dalam air. Nah, gini guys. Air itu kan air, let's say gitu ya, ada sungai atau apapun. Si tanaman dan hewannya menurut lu tinggalnya di dalamnya atau di atas permukaannya? Kalau di air aja di mananya? Betul. Kalau di air aja tuh di mananya? Kecuali kalau misalnya saya sedang berada di sekolah. Di sekolah tuh kan ya beneran di sekolah kan, bukan di dalam sekolah. Kalau di dalam sekolah bisa, tapi konteksnya akan berbeda. Ya kan, lu bener-bener inside school kalau di dalam sekolah. Tapi kalau di sekolah ya lu sedang berada di sekolah. Itu kalau sekolah konteksnya. Nah, di sini kita lagi bahas air nih. Tanaman dan hewan air itu hidupnya di dalam air. Ya enggak, saudara-saudara? Kan kita lagi ngomongin polusi air nih. Yang terdampak adalah tanaman dan hewan air. Ya berarti tanaman dan hewan yang ada di dalam air. Itu satu. Yang kedua, kita lihat kalimat satu deh. Kita nyontek ke kalimat satu ya. Polusi air dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang akan mempengaruhi seluruh aspek makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ya, jadi
Di beberapa konteks betul, nggak perlu pakai kata dalam. Tapi ini kita lagi ngomongin air, sehingga makhluk hidup yang ada di air itu hidupnya di dalamnya. Iya nggak? Ya, jadi kata dalam di sini masih dibutuhkan. Nah, sekarang kita lihat kata pada. Kematian pada tanaman dan hewan. Nah, itu bisa langsung aja. Kematian tanaman dan hewan. Oke? Ini tuh ada, Kak, gue agak-agak dejavu. Pernah ada, kesejahteraan, guys. Kesejahteraan bagi manusia. Nah, ini tuh terkesan benar dan kayaknya sering diucapkan banyak orang, padahal kata bagi ini tuh nggak perlu, langsung aja kesejahteraan manusia gitu. Ya, sama kayak kematian nih, kematian tanaman dan hewan di dalam air, nggak perlu pakai kata pada. Oke? Susah kan soal kayak gini, gue juga kayak apa ya? Harus gimana gitu? Apa yang harus kita cari dalam menyempurnakan si kalimat ini? Tiap soal pasti beda-beda nih. Ya, bagus nangis. Tiap soal pasti beda-beda kan si kasusnya. Yang harus kita lakukan adalah itu tadi, guys. Kita jangan kita harus pakai konteks, itu maksud gue. Mungkin teman-teman yang menjawab kata dalam, curiganya gue adalah lu pernah melihat soal yang nggak perlu pakai kata dalam, gitu ya. Tapi karena ini konteksnya air, jadi kata dalam itu diperlukan. Kemudian kandungan, lu pikir lagi kandungan itu apa sih? Kadar itu apa sih? Oh, kadar itu adalah berhubungan sama kandungan. Jadi dia bisa dipakai salah satunya gitu. Kalaupun kita pakai kandungan nggak masalah, kalau kita pakai kadar juga sama aja. Oke? Gimana? Ada komentar? Trauma kena soal kayak gitu katanya boros, akhirnya negatif thinking sama kayak begituan. Ya betul, bagus. Setuju, setuju. Makanya ketika lu setelah melakukan atau menemukan soal sebelumnya gitu ya, itu jangan hanya diingat bahwa nggak boleh pakai kata dalam gitu. Nah, jangan itunya tuh, tapi kenapa ya nggak boleh pakai kata dalam? Kenapa ya harus pakai kata dalam? That's why lu harus be present, guys. Lu bener-bener harus berbaik-baik dengan si kalimat ini. Lu harus pantengin ini tuh maksudnya apa nih. Oke? Bukannya kalau udah jelas di dalam air dari kalimat sebelumnya nggak perlu lagi dijelasin pakai kata dalam. Oke, Cahya. Maksudnya adalah bukan karena dia udah disebutin terus kita nggak usah pakai kata dalam lagi, tapi konteksnya itu tadi bahwa kalau kapanpun kita ngomong makhluk air, tanaman yang hidup di air atau tanaman yang ada di dalam air. Enggak deh, makhluk hidup yang ada di air, makhluk hidup yang ada di dalam air. Nah, kata dalam itu tuh lebih ke memperjelas konteksnya gitu. Walaupun justru karena di depannya sudah disebutkan kata dalam, itu harus konsisten tuh ke belakang-belakangnya gitu. Oke? Jadi dia tuh kayak satu paket gitu loh. Misalnya ada kata, aku tulis di sini aja deh ya. Di dalam ruangan. Nah, ini bisa kan dia ada di dalam ruangan. Oke, terus kalau nggak usah di dalam deh, di sekolah aja. Aku bingung sendiri menjelaskannya kalau di ruangan. Di sekolah sama di dalam sekolah. Beda nggak? Beda ya. Kalau di sekolah tuh lu bisa di depan gerbangnya, lu bisa ada di pagar belakang sekolah, intinya masih di sekolah kan. Tapi kalau di dalam sekolah itu lebih jelas menunjukkan bahwa lu lagi ada inside the school. Walaupun kayaknya aneh kalau di dalam sekolah ya. Ada konteks-konteks tertentu aja yang butuh kata di dalam sekolah. Yang sering kita pakai adalah di sekolah gitu. Yes, betul, beda. Nah, lagi-lagi kalau dalam konteks air, kita harus
memperjelas nih bahwa si tanaman dan hewan ini ada di dalam airnya. Gitu. Oke? Lanjut ya. Nomor 12, kata yang harus dihilangkan. Nah, ini 11 sama 12 nih kayak adik kakak ya. Kita diminta untuk ngotak-ngatik suatu kalimat, entah nambah, entah ngeganti kalau di kalimat 11. Tapi di kalimat 12 ini harus dihilangkan karena dia jadi salah gitu. Mana yang bikin katanya jadi salah? Bentar. Oke. Cahya, sebelum kalian sambil jawab ya di live chat, Cahya, emang adakah hewan di atas air? Nggak ada, justru Cahya. Makanya kita bilangnya di dalam air gitu. Oke? Hewan di air, hewan di dalam air. Gitu. Itu satu. Dan kalau lu bandingkan, ini kalau lu masih penasaran ya, ini ada kata dalam sama ada kata pada. Kematian pada kematian pada tanaman atau kematian tanaman aja. Jadi kalau lu ragu nih, ada dua opsi, lu bandingkan mana yang kira-kira lebih lazim. Ya. Tumbuhan di dalam air juga ada kan? Kayak apa sih tumbuhan di dalam air? Ada juga, ya betul. Gue nggak tahu namanya, tapi kayak kalau gue masuk ke air tuh kayaknya ada aja gitu tanaman-tanaman di dalam air. Alga, ya betul. Alga kan tumbuhan, dia ada di dalam air kan. Nah ini lagi ngomongin pencemaran air kan, polusi air, berarti dia ada di dalam air. Begitu. Yuk kita lanjut ya, 12. Mana yang harus dihilangkan? Tadi kalian bilangnya D, kita lihat kalimat 4. Iya, kepisah. Apakah aku bisa enter biar enak? Nah, gini ya. Dalam jumlah besar, polutan kimiawi akan memengaruhi kemampuan bertahan hidup, bahkan mengurangi juga kemampuan bereproduksi. Oke, kalau kalian lihat, di sini ada kata bahkan, dan ada kata juga. Ini dua konjungsi yang maknanya beda. Bahkan buat apa, guys? Ayo sambil ini nih, nyambung ke ini ya, makna konjungsi ya. Penegasan, sip, thank you Haris. Sedangkan kalau juga buat apa, guys? Penambahan, betul sekali Adek. Ini jadi bingung nih double-double. Sebenarnya kalimat ini atau bagian yang gue kasih warna biru ya. Nah, mengurangi kemampuan bereproduksi makhluk hidup yang ada di dalam air. Nah, guys, ini sekilas info lagi ya. Di sini dipakainya di dalam air lagi. Iya nggak sih? Iya kan? Tadi di kalimat 1 di dalam air, kalimat 2 tadi yang kita perdebatkan perlu dalam atau enggak, ternyata di kalimat 4 di dalam air lagi. Oke? Jadi fix ya. Kita pakai kata dalam di kalimat yang tadi. Oke, balik lagi ke kalimat ini. Nah, jadi di kalimat yang berwarna biru ini kita jadi bingung. Dia tuh mau menegaskan atau menambahkan. Nggak bisa nih dua-dua kayak gini. Gimana menurut lo? Dan dari opsi jawaban yang terlihat di dalam chat live chat adalah juga. Kenapa juga yang dihilangkan? Berarti menurut lo ini adalah penegasan ya? Why? Kenapa? Karena dia tuh mau ngasih penegasan bahwa dan si kualitas informasi di bagian yang ini dia lebih kuat kan, lebih heboh gitu. Di bagian sebelumnya polutan kimiawi memengaruhi kemampuan bertahan hidup. Nah, di bagian selanjutnya si polutan kimiawi ini mengurangi kemampuan bereproduksi. Gitu. Oke? Berarti dia betul mau menegaskan. Sebenarnya kan memengaruhi kemampuan hidup ada hubungannya dong sama reproduksi. Makhluk hidup itu bisa bertahan hidup entah dia sebagai organisme atau dia bisa meneruskan lagi kehidupannya ke generasi berikutnya gitu kan. Nah itu ada hubungan sama reproduksi. Betul. Dia mau menegaskan sehingga kita nggak perlu kata juga di sini. Dihilangin aja. Ya, aman untuk soal ini? Boros, betul sekali, bagus. Lanjut ya. 13 guys.
Jawaban kalian apa? Aku belum baca sejujurnya. Coba gue baca dulu ya. Jawaban kalian apa? Ini kalimatnya atau kita sambil bahas deh ya. Siapa tahu aku langsung bisa jawab dengan membaca ini. Kita lihat polusi air, berarti dia lagi ngomongin polusi nih, dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang memengaruhi seluruh aspek makhluk hidup. Oke, dia lagi ngomongin polusi air dan dampaknya terhadap makhluk hidup. Contohnya, nah dia ngasih contoh dampak dari polusi air, yaitu pertumbuhan alga yang terlalu pesat. Oh berarti, ya betul, contoh polusi air ya. Kalau alganya terlalu pesat, itu mengurangi oksigen dalam air. Kemudian polutan kimiawi yang terbuang di air memiliki kandungan berbahaya. Oke, dalam jumlah besar, polutan kimiawinya bisa berpengaruh terhadap makhluk hidup gitu ya. Untuk menghindari dampak buruk, jagalah kesehatan atau jagalah lingkungan. Lingkungan yang bersih dan nyaman akan membuat kita hidup sehat dan terhindar dari berbagai penyakit berbahaya. Oleh karena itu, nah kalau lu diminta untuk mencari atau menambahkan pernyataan di akhir paragraf, itu harus kita rujuk ke gagasan utama. Gagasan utama itu kan berarti apa sih yang lagi dibahas di paragraf ini secara dominan gitu ya, secara diulang-ulang terus. Nah, itu harus mengandung itu tuh pernyataannya. Tadi ada yang jawab C, ada yang jawab D. Kita lihat yang C. Perlu program yang tepat untuk mencegah masuknya polutan kimiawi. Nah, apakah secara keseluruhan teks ini lagi ngebahas masuknya polutan kimiawi, saudara-saudara? Atau yang D, kita bandingkan. Tugas kita semua adalah menjaga kebersihan lingkungan agar selalu sehat. Apakah lagi ngebahas kebersihan lingkungan? Tunggu. Aku jadi bingung sendiri. Bentar, lo kan program untuk menjaga kebersihan alam. Kita lihat yang A ya, kebersihan alam. Kayaknya terlalu luas ya kalau kebersihan alam, coret. Yang B, perlu dibuat regulasi kebijakan agar lingkungan selalu bersih dan sehat. Dia bilang lingkungan bersih dan sehat, sedangkan tadi lagi ngomongin polusi air. Oke. Kita lihat lagi, yang E, pencegahan polusi lingkungan harus dikendalikan oleh pemerintah. Ini terlalu luas ya, B sama E. Oke, nice, kalian mengerucut ke C sama D. Kita lihat, mencegah masuknya polutan kimiawi atau menjaga lingkungan agar selalu bersih. C nggak sih? Aku juga mikirnya C loh, karena kebersihan lingkungan itu masih terlalu general ya, masih sangat umum nih. Lu bisa jaga kebersihan lingkungan rumah lu gitu kan, jaga kebersihan di RT, kebayang nggak sih? Di darat, laut, udara tuh kalau lingkungan. Sedangkan di teks ini dia spesifik ngebahas polutan kimiawi di air, ya kan? Polusi air. Nah, kalau kita lihat nih di kalimat 3 bahas polutan kimiawi, gue pakai warna hijau ya. Terus juga di mana lagi? Di kalimat 4. Kemudian untuk menghindari dampak buruk pencemaran air, jagalah lingkungan agar selalu bersih. Tapi ada jagalah lingkungan, guys. Tunggu, aku galau nih. Aku tuh agak kurang serak gara-gara dia hanya membahas masuknya polutan doang nih. Padahal pencemaran air itu bukan hanya disebabkan oleh polutan gak sih? Berantem deh kita. Bentar. Kalimat 7, oleh karena itu, betul simpulan yang harus merujuk dan juga berkaitan sama gagasan utamanya. Untuk menghindari dampak buruk pencemaran air, jagalah lingkungan agar selalu bersih. Lingkungan yang bersih dan nyaman akan membuat kita hidup sehat dan terhindar dari berbagai penyakit berbahaya. Kemudian, guys, nih ya, kalau kita lihat, memang betul di atasnya ngomongin polutan kan, tapi dari kalimat 5, dia tuh udah ngomongin jagalah lingkungan. Kalimat 6, jagalah lingkungan lagi. Kalau kita tiba-tiba ngomongin polutan lagi, jadi kayak bolak-balik gitu nggak sih kalimatnya? Nah, si Fadil, betul. Nah, itu dia. Gue baru baca nih. Kalau di atas-atas bener nih polutan. Tapi pas dilihat kelima,
dia udah ngomongin lingkungan gitu ya. Jagalah lingkungan agar bersih. Lingkungan yang bersih dan nyaman membuat kita sehat. Oh, nice. Ya, 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 ya. Kalau lu nggak baca hati-hati kalimat 6 dan 8, kita terjebak di polutannya. Ya. Tapi kalau lu baca sampai 6-8, dia lagi udah ngebahas tentang kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih dan nyaman, itu bisa terhindar dari penyakit berbahaya. Jadi, kita milihnya yang D ya, saudara-saudara ya. Polutan kimiawi itu menjadi gagasan penjelas dari pencemaran air. Nah, bagaimana kita mencegah pencemaran air itu yang ingin menjadi hal yang dibicarakan penulis di akhir kalimat, itu yang ingin dikuatkan sama penulis di akhir. Kalau yang C agak kurang nyambung kalau dilanjutin ke sebelumnya. Betul sekali Adek, setuju. Nih ya teman-teman ya, tadi kan aku juga bingung ya, ini yang mana ya jawabannya. Gue kalau nggak salah dulu gue ngejawabnya yang C gitu, karena kayak di otak gue, oke, polutan kimiawi, let's go gitu. Tapi pas dibaca lagi barusan, kayak hela. Polutan kimiawi itu berakhir di kalimat 4. Ya kan? Ya di kalimat, betul di kalimat 4. 5 dan 6 dia sudah membahas lingkungan nih. Jagalah lingkungan, ya kan? Seret, agar selalu bersih. Terus dia ngebahas lingkungan yang bersih dan nyaman. Nah, berarti kalimat 7 supaya nyambung, dia juga bahas lingkungan bersih dan nyaman lagi. Oke? Kecuali kalau sampai kalimat 6, dia masih ngebahas tentang polutan, polusi air, pencemaran air. Nah, baru tuh kita arahkannya ke situ. Oke? Oke? Jelas? Suara gue aman nggak guys? Ada noise-noise gitu nggak? Kabarin kalau kalian ngerasa berisik ya. Jelas? Oke. Aman. Alright. Berarti jawabannya D tadi ya. Sip. Lanjut lagi, kita masih punya waktu sedikit lagi. Berarti soalnya nggak usah susah-susah ya, karena waktunya tidak banyak. Sebentar. Nih, 4, 5, 6. Let's go. 4, 5, dan 6. Oke, seperti biasa 3 menit. Nggak nyangka debatin soal 3,5 jam. Nah, kalau lu ngerasa kayak, wah gila nanti gue kalau ngerjain soal gimana nih, bakal lama kayak gini kah gitu kan. Tenang guys, ini yang kita sebut sebagai penajaman intuisi. Ya, kita saling debat, saling bertukar pikiran. Tadi juga kan gue masih blank kan, yang nomor berapa tadi, 13 terakhir ya. Kayak gue masih bingung nih jawabannya apa ya. Tapi ketika kita diskusi, gue jadi tahu, oh lu mikirnya kayak gini, bener juga gitu. Oh yang ini mikirnya kayak gini, oh iya bener juga. Maksudnya bisa dimengerti kenapa yang ada yang milih C, bisa dimengerti kenapa ada yang milih D. Kemudian dari situ kita bandingkan dan mana yang lebih tepat. Nah itu bisa kita pakai ketika kita lagi ngerjain soal. Tapi debatnya sama diri sendiri gitu, kayak C kayaknya bisa juga deh, karena ngomongin polutan. Nih ya, gue balik lagi ke soal yang ini. Nah, terus yang D juga bisa deh. Nah, dari situ kan kita jadi terbiasa untuk membangun argumen, terus membangun penjelasan, ngasih alasan kenapa nih gue jawabnya C, kenapa gue jawabnya D. Gitu. Nah, si 30 menit ngebahas 3 soal ini tuh akan menajamkan intuisi kita, sehingga kita ketika kita menemukan informasi ataupun kasus yang serupa, itu kita bisa mikir dengan lebih cepat dan akurat. Gitu harapannya, ya. Oke, let's go. 4-6 dari jam berapa nih? 8:19 tambah 3 jadi 8:21 ya. Bener kan gue? Ya. Silakan dimulai.
Kok udah cepet aja ya 3 menit ya? Enggak deh. Harusnya 8.22 dong kalau 3 menit. 1 menit lagi. Oke, sudah selesai? Udah dong. Udah ya? Jangan-jangan masih di mute lagi gue. Enggak deh. Udah, ayo kita kerjakan. 3 soal terakhir ya, abis itu nanti lo kerjakan mandiri, terus gue kasih kunci jawabannya besok atau hari Minggu ya. Jadi lo punya waktu untuk mengerjakan si soal-soal ini. Yuk kita kerjain nomor 4, jawaban kalian apa guys? A. Oke, ada yang berbeda? E, ada lagi? Kita lihat, kalau ngerjain soal kayak gini, satu yang bisa lu lakukan adalah eliminasi dulu aja si opsi jawabannya biar nggak terlalu ribet ya. Ada yang sama nggak kira-kira maknanya? Icon, simbol, pepatah, lambang, semboyan. Apakah ada yang sama? Icon di bahasa Indonesia banyak ikon nggak sih? Ikon, simbol, sama lambang dia adalah kata yang merujuk ke hal yang sama sebenarnya. Oke? Betul sekali. Dia tuh merujuk ke biasanya bentuknya visual, gambar gitu nggak sih? Icon, simbol, sama lambang adalah hal yang mirip. Dia ngomongin ke visual gambar. Gue tulis gambar aja ya. Nah, sedangkan di kalimat ini, untuk itu beliau punya moto. Moto itu kan lebih ke ucapan kan, sesuatu kalimat kata-kata. Nah, berarti antara C atau E nih jawabannya. Nggak mungkin A, B, sama D. Oke, dari situ kita punya kesempatan untuk menganalisis dengan lebih gampang. Gampang dalam artian pilihannya cuma 2, karena kita udah eliminasi. Oke, jadi tugas kalian ketika ada soal kayak gini adalah cari dulu ke opsi jawabannya, ada yang sama atau enggak. Biasanya sih ada yang sama, itu dibuang dulu. Biar otak lu nggak penuh untuk nge-eliminasi yang lain atau untuk menganalisis pilihan selanjutnya. Oke? Dan lu lihat nih, moto ini berhubungan sama apa? Oh, sama omongan. Sehingga lu pilih opsi jawaban yang juga berhubungan sama omongan, kata-kata, bahasa, dan sebagainya. Bukan icon, simbol, atau lambang. Oke? Jelas sampai sini ya? Oke. Sekarang kita lihat bedanya pepatah sama semboyan apa ya, guys? Kalian pada milihnya semboyan ya, kebanyakan ya. Kenapa bukan pepatah? Karena pepatah adalah apa coba? Apa yang lu bayangkan kalau ngomong dengar ataupun mengucapkan kata pepatah? 1, 2, 3, 4, 5. Pepatah nasihat. Betul sekali Ahmad. Pepatah adalah nasihat dari orang tua ya, bahkan dari nenek moyang. Ya, dia udah bersifat tua sekali nasihatnya dan biasanya anonim nih. Dan bentuknya peribahasa. Biasanya ya kalau pepatah. Tong kosong nyaring bunyinya. Terus apa lagi ya? Seperti padi, lalala kayak gitu. Dia tuh bentuknya tuh udah jadi kayak peribahasa saking udah nggak tahu lagi tuh siapa yang ngasih nasihat itu gitu. Nasihat dari para orang tua zaman baheula banget. Nah, apakah cocok kalau kita pakai pepatah dalam kalimat ini? Ini kan lagi ngomongin Ki Hajar Dewantara ya. Apakah apa yang dia omongkan itu, apa yang dia bicarakan sudah menjadi pepatah? Belum ya?
Betul, pepatah itu kepunyaan umum, anonim. Sedangkan ini jelas nih siapa yang ngomong, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sehingga nggak bisa kita pilih pepatah, melainkan semboyan. Oke? Belajar seumur hidup, belajar dari kehidupan. Gitu. Ya? Jelas? Lanjut? Ngebut ya? Nomor 5 ya. Kalimat inti atau inti kalimat, ini kita nyari apa teman-teman? SP, yes, bagus Alisa. Bisa jadi subjek predikat, atau kalau dia punya objek, ya tinggal dimasukin aja objeknya, jangan lu tinggalin. Ya. Kalimat 6, subjeknya apa? Dengan demikian, pendidikan merupakan faktor yang sangat fundamental. Cek jawabannya, S-People. Nice. Subjeknya adalah pendidikan, lalu predikatnya merupakan, ya, dan diikuti dengan pelengkap yaitu faktor yang sangat fundamental. Nah, kemudian diikuti dalam menciptakan kemerdekaan hakiki semua orang, panjang nih, yaitu untuk hidup lebih baik dan lebih layak, ini kita hiraukan. Nah, kita abaikan aja karena dia merupakan keterangan. Yang kita ambil adalah subjek, predikat, pelengkap. Tunggu. Kalau gue pakai warna hijau nggak kelihatan ya? Merah aja nih. S, P, sama O. Bukan O, tapi pelengkap. Gitu. Jawabannya adalah yang C. Pendidikan merupakan faktor fundamental. Ya. Ada yang masih bingung kalimat inti kalimat? Please belajar lagi mana subjek, mana predikat. Itu akan sangat membantu di banyak sekali soal, guys. Kamu nanya dong, kayak misalnya setelah kata menjadi itu objek atau pelengkap? Pelengkap, sayang. Jadi kalau kamu menemukan predikat ini, predikat berpelengkap ya. Itu ada 3. Ayo, ada apa aja nih? Salah satunya menjadi. Kemudian tadi di kalimat 6 ada kata merupakan. Satu lagi, saudaranya merupakan adalah. Yes, betul. Udah, cuma 3 ini nih. Kalau nemu predikat 3 ini, setelahnya udah pasti pelengkap. Ya, lanjut. Jangan terlalu malam, kalian mau sahur kan nanti pagi. Terus juga biar nggak terlalu capek, kita beresin soal terakhir ya. Lanjut, let's go. Kalimat 1 dan 2. Ini kalian tinggal cari konjungsinya ya. Kalimat A konjungsinya mana dah? Dan nggak sih? Tunggu guys. Oh, dan di samping itu ya. Oke, dan di samping itu. Kemudian yang B agar, yang C dan, yang D lalu di samping itu, dan E sebab. Jawaban kalian apa? C. Yang E. Ya benar, ada yang jawab E. Sebab, guys, apakah Anda melihat sesuatu di kalimat setelahnya? Di kalimat 2 ini, gue nyoretnya di kalimat 2 jadi biar enak ya. Oh, oke, baik. Di kalimat 2 ini udah ada konjungsinya nih, konjungsi di samping itu. Ya, kemudian ada kata juga. Berarti kalimat 2 nih sebagai apa nih? Ini udah dikasih hint yang, bahkan hintnya ada 2, ada 2 hints di kalimat 2, supaya kita tahu, oh kalimat 2 tuh fungsinya buat apa. Coba kita lihat, buat penambahan, betul. Kalau penekanan, bagus, penekanan itu sama dengan penguatan. Dia pakainya bahkan, ya. Kalau di samping itu, dan ada juga, ini adalah penambahan. Oke. Selain di samping itu juga ada selain itu. Selain itu.
Kalaupun misalnya nih ya, saudara-saudara, kalian nggak menemukan di samping itu, nggak menemukan selain itu, nih biasanya kalimat penambahan itu ada kata juga, ya. Dia kan mau nambahin tuh, pakai kata juga. Berarti kalau misalnya kita gabungkan kalimat 1 dan 2, dan udah jelas banget bahwa 1 dan 2 ini adalah penambahan, jadinya konjungsi yang tepat untuk penambahan di tengah kalimat adalah yang mana guys? Dan. Ya, langsung kapital banget nih, bagus nih, betul. Jadinya jawabannya adalah dan. Usaha tersebut juga memiliki nilai pragmatik. Sabar, sabar. Tadi internet gua lagi rada-rada, jadi aku keluar masuk mulu kayak dari tadi udah 2-3 kali. Gak jelas banget. Oke, terakhir. Kita, ini soal terakhir, kita tutup sekalian ya. Nah, tadi terakhir gue ngomong kayaknya gue bilang bahwa di kalimat ini yang pertama ngebahas kenapa penting karena sebagai cara memanusiakan manusia, yang kedua adalah memiliki nilai pragmatik atau nilai yang memberikan manfaat secara langsung untuk mengembangkan kesejahteraan rakyat. Gitu dari gue. Oke? Cukup ya guys buat hari ini. Sisa soalnya masih lumayan banyak, silahkan lu semua kerjakan masing-masing, oke. Terus apalagi ya? Cukup, oke. Semangat, puasanya semoga lancar. Belajar sambil puasa itu semoga bisa melatih, ya kan? Melatih macam-macam tuh. Jadi nanti ketika lu tes, menghadapi soal ratusan, 100 sekian puluh, di waktu 3 jam lu makin kuat gitu. Baik mentalnya, fisiknya, juga pemahamannya. Ya, rekamannya nanti di mana Kak? Kalau gua nggak salah ini akan di-upload di YouTube, jadi lu bisa akses di YouTube. Nanti linknya seperti apa akan diberitahu lebih lanjut sama Elin. Gitu teman-teman. Makasih banyak ya. Nanti soalnya dikerjain, gua akan kasih kunci jawaban seperti biasa di link yang tadi. Oke, sama-sama. Selamat istirahat semuanya.
Bye-bye. Mohon maaf kalau ada atas ketidaksempurnaan dan kekurangan di live hari ini. Next time I'll do better, guys. Jadi gue akan prep dengan lebih baik karena supaya nggak bolak-balik gak jelas, internetnya lebih lancar dan sebagainya. Semangat semuanya. Dadah. Selamat malam. I love you too. Dadah, ada Aryani dan teman-teman semua. Ada Felicia, ada Firdaus, ada Kanaya, ada Imam, dan teman-teman lain. Ada Gita dan pacar Makima. Bye-bye.